Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza stayqadha ahadukum min manamihi falyaqul alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa 'afani fi jasadi wa adina li bi dzikrihi. Ini sudah jelas ya. Idza stayqadha ing dalam nalikane bangun apa itu? Kelilir. Idza staiqadha dalam nalika dibangun kelilir sapa ahadukum salah siji sira akeh min manamihi saking tidurnya ahad falyakul muka becik berdoa sapa ahad. Idza staiqadha dalam nalika kelilir bangun sapa ahadukum min manamihi saking tidurnya ahad falyakul muka berdoa lah sapa ahad. Alhamdulillah, alhamdulillah sakabeh dipuji iku lillah kagungan Allah. Allah tidak radda kang mengembalikan sapa lati alayya ing atase ingsun, mengembalikan ruhi ruh ingsun. Artinya apa? Tidur itu ya mati. Cirinya apa? Kita tidak bisa melakukan apa-apa terhadap tubuh kita. Nah, itu namanya tidur. Terserah Allah, dikembalikan apa enggak? Kalau dikembalikan bangun lagi, kalau enggak dikembalikan ya disolati. Ya, itu tidur. Nah, Islam wanti-wanti tidur itu hendaknya dalam keadaan suci, wudu. Kalau tidak bisa mudawamah wudu, paling tidak moco-moco lah. Barangkali itu bacaan terakhir. Jadi kan, kamu bangga, delosor langsung hilang, uang lu gua hilang kok. Ya. Orang wiritan aja hilang kok. Radda alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Dan yang telah mohon dan mengembalikan sapa di alayya ila ingsun ruhi ruh ingsun. Wa afa lan menyembuhkan sapa roh alladzi di ingsun fi jasadi dalam tubuh ingsun. Disitulah ada proses metabolisme, detoksifikasi. Orang meler, ingusan itu juga bagian dari detox. Tubuh melakukan detoksifikasi. Jadi apa detoksifikasi itu apa? Menghancurkan racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Keluar dari tubuh berupa apa? Kotoran, baik keringat, luka, ingus, atau buang air besar kecil itu. Wa afani fi jasadi wa adina lan mengizinkan sepoladi li barik ingsun bidzikrihi kalawan mengingat Allah atau zikir barik Allah. Syukur sekali ini. Jadi orang tidur malah sebenarnya was-was, kembali apa enggak. Tapi kalau orang meninggal saat tidur itu orang api. Kalau diri salah satu diri orang baik, husnul khotimah itu meninggalnya pada saat tidur. Tidak banyak menyiksa orang lain. Karena proses nazarnya kan smooth jadinya. Nah, mimpi itu artinya apa? Ruh kita itu kan pindah dari alam jasad, ya toh? Alam mimpi kita apa? Ruh kita itu pindah dari jasad, kerangka tubuhnya, sudah keluar dari kerangka tubuhnya, masuk ke alam lain, namanya alam mimpi. Itu real di dalam alam mimpi. Jadi alam itu banyak. Idza staqaita fadha yadaka haitsu tashtaqi aini. Ini ijazah langsung dari Rasulullah.
Kamu harus yakin insya Allah mujarab. Doa yang paling mujarab yang begini-begini ini. Tidak stakaita dalam nalikani merasa sakit sopo siro. Ini perlu digaris bawahi, dikasih keterangan doa makbul. Tidak stakaita dalam nalikani merasa sakit sopo siro, fadha maka letakkanlah. Fadha maka letakkanlah sopo siro, yadaka ing tangan siro. Hai itu tashtaki, di mana tempat tashtaki merasa sakit sopo siro. Kalau sakit di punggung, letakkan di punggung. Telapak tangannya. Kalau di leher, letakkan di leher. Telapak tangannya. Ya. Summakul, kamu letakkan di mana? Summakul, kemudian doa. Bismillahi a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajitu min waja'i hada. Nah, ini doanya. Jadi ketika kamu sakit, di mana di tubuh kamu merasakan sakit, tempelkan tangan kamu di tempat yang sakit itu, lalu kamu baca doa Bismillahi a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajitu min waja'i hada. Bismillah kalau nyebut asmani Allah, a'udzu berlindung sapa ingsun bi'izzatillah kalau keagungane Allah, wa qudratihi dan kekuasaan Allah, min syarri ma saking eleke perkara, min syarri ma saking eleke perkara ajitu kang nemu sapa ingsun min waja'i saking apa? Sakit ingsun. Bin waja'i saking sakit ingsun hada ya iki wajah. Jadi obat ini dari Rasulullah langsung. Tempelkan tangan kamu di tempat di mana kamu sakit. Bin syarrima dari jeleknya perkara penyakit adi itu kang nemu supaya ingsun min waja'i saking penyakit ingsun hada ya iki waja'i. Setelah itu sumarfa yadaka, kemudian kamu angkat tangan kamu, suma'id kamu kembali baleni, suma'id muka kari-kari baleni sapa sira dalika ilmu kono-kono apa yadaka haitsu tashtaki witron ale witir. Jadi kamu baca sekali, 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali. Karena ini apa? Tangan ini kan memang menyalurkan energi. Saya dulu pernah ikut apa namanya? Sekarang masih ada kan? Satria Nusantara. Pernah dengar nggak? Jadi itu ilmu tenaga dalam. Ilmu tenaga dalam dengan mengambil kekuatan dari tanah, energi tanah, digosokkan. Dari tubuh saya ini kalau latihan tidak boleh pakai, harus nyeker, langsung nempel ke tanah, karena energi kita digosok, apa istilahnya ya. Tubuh ini kan penuh energi ya, tapi disetrumkan ke tanah, maka keluar energi tubuh itu. Dan bisa dibuktikan, misalnya botol, punya kekuatan itu. Bahkan kalau orang punya energi negatif, kita dorong mentah, atau kita tarik, itu bisa. Ya. Dan saya sudah sampai bisa waktu itu. Jadi orang ngambil dompet saya, tes, tapi harus niatnya memang niat jelek. Kalau cuma guyu-guyu, nah ya nggak mempan. Caranya dia harus menimbulkan energi negatif. Apa dia mau nyerang, tapi ya kalau nyerang tidak ada perasaan, ya kena betulan. Kamu kebencian terus, pokoknya betul benci sih. Terus kamu ngantem, ini teman tahu. Kalau ada energi positif, energi negatif akan dikembalikan.
Ya, tangan di sini, kekuatan tangan ini menghantarkan energi penolakan. Sehingga saya gerakan, ya, mengasah tubuh digosok-gosok. Ada orang ambil, lihat betul ngambil, tarik, bisa itu. Dulu namanya Satria Nusantara, tidak tahu sekarang masih ada apa enggak. Pusatnya malah Jogja. Saya waktu itu di Turbiro, ikut acara itu, ikut apa namanya, latihan tenaga dalam ke kota. Jadi orang-orang dulu, ya orang yang menekuni tubuh kita ini sebenarnya menyimpan kekuatan seperti generator, genset. Mata ini juga punya kekuatan energi, memancarkan energi. Kayak kamu ya, lagi yang perempuan itu, kalau dilihat orang kan mesti kerasa, ya, dari di belakang dilihat orang tuh mesti kerasa. Apalagi orang yang melihat punya energi pikiran negatif, wah itu tambah kerasa. Ya, itu menunjukkan mata punya pancaran. Makanya orang bisa ditunjukkan dengan pandangan mata. Nah, ketika kamu misalnya tampil kayak gini, pidato di hadapan orang, daripada orang banyak ini, itu mata audien itu kan memancarkan sinar semua, memancarkan tenaga semua, energi semua. Kalau yang senang positif, kita tambah semangat. Saya senang, saya ngelok, pidato dalam isi deh, misalnya, saya ngejek itu kan negatif itu. Itulah yang menghantam mental kita itu. Makanya ada orang pidato itu siap, begitu nyampe di podium, dilongkong, lebih banyak yang nggak senang, yang nggak suka, memancarkan energi negatif. Akhirnya apa? Hilang semua amalannya, down. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini sudah atas, tapi ini pegang dipikir-pikir itu kan. Assalamualaikum, yang mana Waalaikumsalam. Bapak Ibu juga Bapak, yang terhormat saya juga, alhamdulillah, yang mana adalah merupakan Assalamualaikum. Bulatly. Kenapa? Mentalnya down, terlalu banyak pancaran negatif yang dia terima. Kalau nggak mental down, itu menunjukkan apa? Pandangan mata itu juga memancarkan energi. Ya, itu bisa dilatih. Makanya orang bisa lihat cecak di kedip jatuh, betul? Jadi apa sebenarnya? Lampu bisa pecah. Kalau nggak pecah disawat. Nah, artinya kalau kamu latihan itu bisa gitu. Artinya apa? Tubuh manusia itu genset, power supply, apa sebenarnya yang buat ngecas handphone itu power bank. Tubuh manusia itu power bank, tergantung ya. Dan problemnya kita nggak pernah melatih, ditidurkan terus. Habis subuh tidur, bangun makan tidur lagi, nggak ada mengasah kekuatan energi itu nggak ada. Ya ini apa? Ya nggak punya power kita, ya karena nggak punya power ya nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi banyak orang olahragawan, orang ahli olahraga itu kan sehat itu memancarkan energi. Di tubuh manusia itu sakti, bukan sakti, karena memang tubuh manusia itu kalau kita keluarkan energinya, kita latih dengan latihan yang benar, maka memiliki kemampuan yang luar biasa. Ya termasuk otak manusia itu dipakai apa enggak, kan banyak nganggurnya masalahnya. Ya,
otak banyak dianggur aja, mengkerat kabeh. Kalau digunakan maka muncul istilah jenius, brilian. Terciptalah bukti dari otak itu hebat apa? Buatan otak kayak handphone, pesawat itu kan buatan otak semua itu. Karena otaknya dilatih. Kita enggak lihat angka aja langsung pusing, ya? Tapi kalau lihat uang, wah langsung. Idza asaba ahadukum musibatan falyaqul. Ini ya, itu 68 itu kamu ingkari itu. Tapi syaratnya, ya syaratnya apa? Harus yakin penuh ini akan mungkinun bil ijabah. Itu syaratnya ya. Harus kamu yakin karena ini hadis Nabi. Memang yang meriwayatkan Imam At-Tirmidzi anak-anak bisa sahih juga gitu ya. Harus yakin wa kullu man lam ya'taqid lam yantafid. Kalau kamu tidak yakin ya sudah, kamu sendiri nggak yakin, ana fi dhanni abdi bi falyadun bima idza asaba ahadukum musibatan falyaqul idza asaba dalam nalikani mengendani menimpa menimpa ahadakum yang salah sejenis sirake musibatun idza asaba dalam nalikani menimpa ahadakum yang salah sejenis sirake musibatun musibah falyaqul maka berdoa sapa ahad inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sesungguhnya kita iku lillahi keagungan Allah wa inna lan sesungguhnya kita iku ilaihi maring Allah raji'una iku pira-pira wakang kembali. Allahumma indaka ahtasibu musibati fa'ajurni fiha. Allahumma ya Allah indaka ana insani panjenengan ya Allah ahtasibu amre ganjaran sapa ingsun mengharapkan pahala sapa ingsun ya Allah musibati musibah ingsun fa'jurni mongko berilah pahala memberilah pahala panjenengan di ingsun fiha ing dalam musibah wa abdillah kula aturi mengganti panjenengan di ingsun biha sebab musibah diganti khairan ing kebaikan min hazake tinimbang musibah. Syaratnya sabar. Ya Allah, alhamdulillah saya dapat musibah. Saya mohon musibah ini jadi lantaran saya mendapatkan ridho dan pahala darimu. Tolong kau ganti musibah itu dengan yang lebih baik. Makanya ya, kalau dalam dunia tasawuf orang tuh paling susah kalau orang-orang sufi ulama-ulama dulu tuh paling susah kalau diuji dengan kebahagiaan. Sering mendapatkan rezeki terus menerus gak putus-putus atau sukses toh gak tahu gagal. Itu hati-hati. Itu bisa jadi ujian terberat dari Allah. Apa ayatnya? Wa fatahna abwaba kulli syai'in. Ayo. Gimana terusnya itu? Aku kok ingatnya itu. Wa fatahna alaihim wa fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Terus apa? Wa fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Terus hatta utu bima bima utu terakhir pokoknya ujiannya apa? Fahum mublisun.
Terus hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan wa hum fa idza hum mublisun. Apa itu? Surat apa? Oh. An'am. Wa fatah, wah hebat ini. Wa fatahna ini. Kamu dibisiki ilmi ya? Bukannya kok nunduk ilmi itu, baca diam-diam ya, menyalurkan energi positif. Wa fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Terus hatta idza farihu bima utu itu ketika Allah membuka seluruh kesuksesan, usaha ini berhasil, usaha ini berhasil, usaha ini berhasil. Wa fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu, sehingga dia merasa gembira bima utu, dengan apa yang telah Allah berikan atas itu semua. Tapi hati-hati, faida sebelum biasanya apa, kalau karena hukum alam sendiri Allah menentukan orang itu up and down, sehat sakit, sukses gagal, itu hukum alam. Kok kamu sukses kok? Ini kayak Fir'aun, gak tahu sakit, begitu sakit mati. Nah itu Fir'aun ya, seperti itu, sukses terus. Ini hati-hati. Fa'akhadnahum baghtatan, bisa jadi suatu ketika Allah akan mengambilnya seketika. Pada saat dia sukses kaya raya, naudzubillah, anaknya kecelakaan, istrinya minta cerai. Banyak kasus itu. Ketika melarat, istrinya setia, tapi begitu banyak uang malah minta cerai. Ada begitu, keluarganya berantakan. Akhadnahu baghtatan bahwa mobilisu. Itu orang yang akan betul-betul orang yang akan rugi, orang yang akan mendesak minal khosir. Sebenarnya indikator, maka kalau orang dapat kebahagiaan kok beruntun, itu segera kamu harus segera perbanyak syukur dan sedekah, ibadah dengan itu. Jangan terlena dengan kebahagiaan itu. Hatta idza farihu bima utu, kamu bergembira dengan yang apa yang telah Allah berikan. Itu fa'akhadnahum baghtatan, takutnya Allah akan mengambil kebahagiaan itu mendadak. Fa'akhadnahum baghtatan wa hum mublisun. Gak siap kamu, karena posisi kamu farihu bima utu, jadi gembira, sudah semakin jauh dari Allah gitu loh. Saking senang, sudah jauh dari Allah. Ketika kamu jauh dari Allah berarti apa? Gak punya pegangan kan? Orang kalau sudah jauh dari Allah tuh hidupnya gak punya pegangan. Ketika fa'akhadnahu, diambil sama Allah, langsung kelimpungan orang itu. Karena apa? Sudah gak ada pegangan. Kalau sudah seperti itu, banyaklah orang yang sukses tiba-tiba hancur rumah tangga, tiba-tiba sukses hancur abruk karirnya, karena pada saat dia diberi rezeki oleh Allah yang banyak, dia semakin jauh dari Allah. Makanya ujian paling berat adalah diuji bahagia itu. Kalau kamu kayak hutangi, itu sedih terus ujian kamu tuh, pasti ingat Allah terus kamu itu. Ya Allah,
Jadi ya Allah gitu kan, wah pokoknya soleh kamu itu. Tapi kalau senang, ada nggak ya Allah? Nah itu hati-hati. Makanya orang sufi itu lebih senang, ulama dulu lebih senang dikasih musibah, ujian-ujian yang menurut ukuran manusia itu menyiksa, tidak nyaman. Nah itu dia malah menikmati itu. Karena kalau diberi kebahagiaan, manusia itu sering banyaknya tidak lulus, banyak yang tidak lulus. Kalau diberi ujian kebahagiaan, nah, kita harus betul-betul sadar. Begitu kamu mendapatkan kenikmatan, langsung perbanyak syukur kepada Allah. Wujud syukur itu ingat di dalam setiap harta kekayaan yang ada pada diri kita itu pasti ada hak orang lain yang harus kita segera tazkiyah, kita bersihkan. Karena apa? Satu, tazkiyah membersihkan hak orang lain atas dalam harta kita. Yang kedua, sedekah itu lidaf'il bala, lijalbil arzak walidaf'il bala walitulil manfaatnya sedekah itu. Ya, kamu bisa menghindari kecelakaan dan belai, walijal bil arzak, bisa menarik rezeki, walitul lil umri, juga bisa memperbanyak. Ya, makanya ketika kita mendapatkan musibah, nah kalau dapat musibah itu orang banyak lulus, tapi kalau dapat kebahagiaan banyak orang yang tidak lulus. Idza asaba ahadukum musibah falyaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma indaka ahtasibu musibati fa'jurni fiha wa abdilni fiha khairan minha. Diterima senang, berbunga-bunga, lali, lupa. Akhirnya fa'akhadna barakatan. Idza asbahtum faqulu Allahumma asbahna wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.